Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syahdan Muhammad Nazar dari Prodi PPWK atau Perencanaan Wilayah Kota angkatan 2020 kelas B, mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, akan menjelaskan mengenai materi atau review materi dari 5 Broad Objective of Graphic. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dari luasnya grafik. Yang pertama adalah ilustrasi dan dokumentasi. Kedua ada analisis dan visualisasi. Ketiga, komunikasi konsep dan ide. Keempat, persuasi melalui emosional keterikatan. Kelima, ada membangun identitas atau pengembangan. Lalu, pertama, untuk mengilustrasikan dan mendokumentasikan banyaknya media grafis yang digunakan itu berbeda. Untuk misalnya yaitu ada foto dan video. Boleh digunakan untuk mendokumentasikan kondisi di perumahan lokal. Lanjut, ada grafik juga digunakan untuk analisis dan visualisasi data sebagai data besar. Seringkali bisa lebih baik dipahami saat dipadukan menjadi grafik dan diagram. Yang ketiga yaitu pemikiran visual atau visualisasi. Sangat membantu dalam membuat keputusan. Perangkat lunak simulasi digunakan untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang data, untuk membantu menampilkan data multivariat, untuk analisis eksplorasi hubungan dan tren. Jadi visualisasi atau visualisasi sangat membantu juga dalam membuat keputusan dalam suatu permasalahan. Contohnya di perangkat lunak, simulasi ini digunakan untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang data dan untuk membantu menampilkan data multivariat. Lanjut, yang keempat ada menjadi seorang perencana, kita membutuhkan gambar untuk menyampaikan sudut pandang tertentu dan membujuk publik untuk pentingnya kebijakan dan aksi. Dan selain sebagai seorang perencana, kita juga harus bisa menyampaikan bagaimana sudut pandang kita kepada publik untuk pentingnya menjalankan sebuah keputusan dalam sebuah merencanakan. Lanjut, juga ada foto dan film dokumenter, alat yang sangat kuat untuk membangkitkan emosional, reaksi, dan terbiasa menggalang dukungan publik. Jadi film ini bisa membantu emosional dari reaksi yang terbiasanya menggalang dukungan publik, karena ini bisa mempengaruhi emosional dari seorang yang menonton film tersebut. Lanjut, ada yang kelima adalah kota adalah tempat memasarkan diri mereka sebagai tempat dengan karakteristik tertentu dan perencanaan menggunakan grafik untuk pemasaran dan membangun identitas. Jadi di sini juga kota bukan hanya sebagai tempat pusat di mana sebuah tempat menjadi sebuah tempat yang lingkupnya sangat luas ya. Kota juga sebagai tempat diri untuk menentukan karakteristik seseorang, karena perbedaan karakteristik seseorang di pedesaan dan juga perkotaan itu jauh sangat berbeda, mungkin berbeda. Dan perencanaan menggunakan grafik ini untuk pemasaran dan pembangunan identitas. Jadi di kota ini grafik bisa digunakan untuk pemasaran dan membangun identitas kita. Selanjutnya juga ada informasi grafis dan non-grafis. Informasi grafis dan non-grafis harus imbang dan saling melengkapi secara kreatif untuk meningkatkan komunikasi. Jadi informasi grafis dan non-grafis pun harus seimbang antara satu dan lainnya, karena untuk melengkapi sebuah komunikasi secara kreatif dan juga untuk meningkatkan komunikasi yang baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.